Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat. Jangan lupa pakai masker ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian harus siapkan buku paket, LKS, Alkitab dan juga alat tulisnya ya terlebih dahulu. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kami semua yang diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk belajar di pelajaran 6 tentang Allah pencipta keragaman flora. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan hikmat, kepintaran, dan kefokusan ketika kami belajar. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami sepanjang pelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya tentang Allah pencipta keragaman flora. Tentunya anak-anak sudah tahu ya flora itu pengertiannya apa. Flora sendiri adalah pengertiannya adalah tumbuhan, tanaman dan juga pohon-pohonan. Nah, kalian pasti sudah mengamati ya di rumah punya tumbuhan, tanaman atau pohon apa saja. Nah, apakah di rumah kalian ada pohon atau tanaman yang menghasilkan buah? Buah-buahan bisa dimakan atau di rumah kalian ada yang bisa menghasilkan makanan yang berupa sayur-sayuran bisa dimakan juga atau juga berupa obat-obatan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang flora ya. Anak-anak, sebelumnya kita bersyukur ya kalau Tuhan sudah memberikan ciptaannya yang mulia ya, yaitu flora atau tumbuhan. Anak-anak silahkan buka Alkitab kalian dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Ya, silahkan anak-anak buka Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29. Ibu bacakan ya untuk kita Kejadian pasal 1 ayat 29. Di sana dikatakan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Amin. Ya, ayat ini sudah dengan jelas ya mengatakan bahwa tanaman itu bisa digunakan untuk makanan kita, manusia. Nah, anak-anak silahkan perhatikan gambar di sebelah ini ya. Itu ada tanaman padi ya. Kemudian yang kedua ya di sebelah sini kalian bisa lihat itu ada bunga matahari. Dan yang ketiga, nah itu gambar apa ya? Di buku paket kalian halaman 56 itu ada gambar lidah buaya ya. Lalu yang keempat, nah ini tanaman apa itu ya? Tomat ya. Yang kelima, nah silahkan kalian lihat kan yang kelima itu ada bunga bangkai. Nah yang keenam itu tanaman apa ya? Tanaman bawang merah ya, bawang merah. Nah seperti itu tanamannya. Lalu yang ketujuh ya silahkan kalian lihat itu ada daun singkong atau pohon singkong. Dan yang nomor 8 silahkan kalian lihat ini ada bunga teratai. Dan yang ke-9 ya itu adalah tanaman seledri. Nah pernahkah kalian melihat semua tanaman itu tadi? Ya, kalau sudah, puji Tuhan ya, kita bersyukur kita diberikan oleh Tuhan tanaman yang luar biasa. Ya bisa untuk sayur-sayuran, obat-obatan, dan juga bisa untuk jadi buah. Itu bisa digunakan sebagai sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, bumbu dapur, bumbu masak itu juga bisa ya. Seperti bawang merah tadi, seledri itu ya. Kemudian kalau sayur-sayuran itu ada wortel ya, ada sawi, bayam. Kemudian untuk obat-obatan, lidah buaya itu adalah tanaman untuk obat-obatan. Ya, banyak sekali ya manfaatnya bagi manusia.
kita bersyukur. Nah, ada juga tanaman yang dimanfaatkan dari akar, ya, batang, kemudian daun, buah, bahkan juga bijinya, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang Tuhan ciptakan untuk kita, dimanfaatkan dari akar hingga ke buah, ya, seperti itu. Nah, kalian kalau pernah makan nasi, ya pastinya ya setiap hari makan nasi, ya. Makan nasi, tempe, tahu, telur, susu. Nah, itu berasal dari ciptaan Tuhan, yaitu flora, ya. Kalau nasi dari padi, kemudian tempe, tahu itu dari kacang kedelai, ya, dari tanaman kacang kedelai, ya, seperti itu, ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita bersyukur lagi, ya, bahwa di lingkungan rumah kita itu terdapat banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, banyak sekali jenis flora, baik itu warnanya, ya, jenisnya, daunnya berbeda, ya. Kemudian manfaatnya juga banyak sekali, ya, yang berbeda. Banyak yang berbeda. Kemudian kalau Ibu Evelyn, ya, Ibu Evelyn itu belum pernah makan apa, ya, sayur apa, ya? Sayur, sepertinya Ibu suka semua sayur, jadi Ibu semua sudah merasakan sayurnya. Kalau kalian di rumah bagaimana? Nah, Ibu berharap mulai hari ini yang gak suka sayur-sayuran bisa menyukai sayur-sayuran, ya, dan juga buah-buahan. Itu menjadi vitamin bagi kalian semua yang ada di rumah, ya. Jangan sampai kalian tidak suka sayur, karena itu menjadi sumber kesehatan buat kita, khususnya di masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian pernah pergi ke sini? Kebun Raya Bogor? Nah, Kebun Raya Bogor ini menyimpan atau banyak sekali di sana itu flora dan juga ada faunanya, ya. Di sana ada tanaman yang banyak sekali. Di sana sangat sejuk suasananya, dan ketika Ibu pernah ke sana, Ibu sangat senang pergi ke sana. Dan di sekitarnya, ya, itu ada rusa atau kancil, ya. Nah, itu ketika pengguna jalan atau pengendara motor bisa mampir, ya, di sekitar Kebun Raya Bogor. Nah, itu bisa memberi makan kepada rusa, ya. Ya, seperti ini, ya, gambar Kebun Raya Bogor. Ya, anak-anak, manfaat dari penanaman pohon itu untuk mencegah banjir, ya, dari akar-akarnya itu, ya, dari akar-akarnya itu akan mencegah banjir. Kemudian pohon dengan ranting-ranting itu biasanya dibuat oleh burung-burung menjadi rumah, ya, menjadi rumah, dihinggapi oleh burung gereja. Dan kalau kita menanam pohon, pastinya, ya, lingkungan kita menjadi sejuk dan segar. Dan ketika kita berlindung di bawah pohon, pasti kita terlindung dari terik panas matahari. Ya, jadi kalau ada pohon-pohonan yang rindang, itu sebagai peneduh dan membuat udara di sekitar terasa sejuk. Nah, bagaimana caramu untuk mengucap syukur atas keragaman flora yang ada? Kalau Ibu Evelyn sih pastinya Ibu merawat tanaman yang ada di rumah Ibu, menyiram, memberi pupuk, ya, khususnya yang menghasilkan buah. Di rumah Ibu itu ada pohon mangga, kemudian kemarin itu ada sayur kangkung. Nah, sekarang ini lagi berbuah ini pohon mangganya, ya. Jadi Ibu dan keluarga Ibu senang sekali kalau pohon mangganya sudah berbuah, ya. Jadi cara kita bersyukur, ya, dengan cara merawat tanaman, menyiram tanaman, ya, mencabuti rumput liar yang ada di sekitarnya, ya. Dan jangan lupa bersyukur itu juga dengan cara kalian bisa memakan sayur-sayuran, ya, dari tanaman, ya. Kemudian buah-buahan itu bisa kalian manfaatkan, ya. Demikian pembelajaran hari ini, ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu berharap kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, khususnya dalam pemberian, ya, yang diberikan oleh Tuhan, itu keragaman flora. Nah, anak-anak, silahkan kalian bisa membaca ayat Alkitab, ya, selanjutnya untuk menguatkan kalian dalam
Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15 ya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15 ya. Di situ ada ceritanya tentang manusia dan Taman Eden. Nah, ya, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15 ya. Kita mau belajar Tuhan mengalirkan 4 sungai di Taman Eden, yaitu sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ya, sungai Pison itu mengelilingi tanah Hawila. Sungai Pison mengelilingi tanah Hawila, daerah yang kaya akan emas, damar bedola, dan batu krisopras. Ya, luar biasa ya sungai Pison ya. Kemudian sungai Gihon mengalir mengelilingi tanah Kushi. Dan sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur ya. Kemudian di Taman Eden itu ada 2 jenis pohon. Pohon apakah itu? Ya, ada pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa ini ya mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan manusia makanan tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Nah, Tuhan juga mengizinkan manusia makan ciptaan Tuhan yang hidup dan bergerak, yaitu binatang atau fauna. Fauna ya. Nah, kita mau belajar sekarang manfaat, sekali lagi ya, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sumber oksigen ya. Manfaat yang pertama adalah sumber oksigen. Dan yang kedua, pada siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara yang segar dihirup oleh kita manusia dan binatang. Tetapi pada malam hari tumbuhan akan menyerap oksigen. Yang ketiga, sebagai sumber pangan, terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai 30. Oke, selanjutnya ya, usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tumbuhan, pengolahan tanah dan pertanian, perkebunan dan kehutanan, penanggulangan penyakit tanaman. Ya, jadi usaha kita sebagai manusia yaitu mendirikan perhutanan ya dan juga perkebunan itu untuk merawat, menjaga flora Indonesia di dunia ini tetap terjaga dengan baik. Ya, kemudian pemerintah Indonesia juga mengupayakan penanaman pohon secara massal ya. Kemudian memberikan bibit-bibit tanaman untuk ditanam ya, untuk menghasilkan tanaman yang luar biasa manfaatnya ya, bisa digunakan untuk dimakan, menjadi buah-buahan, menjadi sayur-sayuran. Mendirikan cagar alam. Nah, cagar alam itu apa? Cagar alam adalah tempat untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah. Itu adalah cagar alam ya. Kemudian manfaat dari tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah ya. Akar ya bisa dimakan oleh manusia. Wow, akar apa itu ya? Akar yang menggembung ya. Contohnya singkong, wortel, kentang. Nah, untuk bumbu atau jamu, untuk obat-obatan itu namanya toga, tanaman obat keluarga ya. Toga itu singkatannya adalah tanaman obat keluarga dan juga manfaat akar untuk pengharum pakaian. Batang untuk bahan bangunan dan kayu bakar, dan juga digunakan sebagai bahan makanan, contoh tebu, rebung, asparagus, dan lain-lain. Kemudian daun ini sebagai sayur untuk pembungkus makanan ya. Kalau kalian tahu daun jati, daun pisang itu bisa digunakan untuk membungkus makanan dan juga dijadikan atap rumah juga bisa. Bunga untuk sayuran, misalkan bunga pisang, bunga pepaya, turi, dan juga digunakan untuk hiasan sebagai dekorasi ruangan. Buah sebagai sumber vitamin dan protein bagi manusia, ada yang dimakan, ada juga yang dijadikan sayur. Nah, sisa-sisa tumbuhan yang membusuk ini bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah. Nah, tindakan kita untuk merawat tanaman ya yang diciptakan oleh Tuhan, yang pertama dengan cara menyiram secara teratur, memberi pupuk, membersihkan rumput liar, tidak merusak, tetapi menanami lahan yang dapat ditanami. Kemudian
kemudian menjadikan lingkungan kita hijau, segar, dan indah karena tumbuhan yang kita tanam. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kita semua dapat merawat flora di Indonesia dan dimulai dari rumah kalian dengan hebat bersama dengan papa, mama, kakak, dan adik. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami sudah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Demikian juga bagaimana cara kami untuk merawat keragaman flora yang ada di Indonesia, di dunia ini, bahkan terkhusus di rumah kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu agar mereka bisa melestarikan ciptaan Tuhan, ya khususnya yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa biarlah Engkau menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini, dan kami percaya Engkau adalah Allah perisai kami, Allah pelindung kami, membebaskan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai pelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam Tuhan. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.